Gue kencing. Ya, selamat datang di obrolan kita malam hari ini. Sebenarnya agak aneh ya kita bikin podcast. Ya, lo nggak pernah kata-kata baju. Ngomongin baju anjing. Goblok lah. Goblok lu. Sebenarnya nggak spesifik soal corona yang mau kita. Goblok efek. Nggak spesifik soal corona mau kita obrolin. Sebenarnya ada beberapa kita ngobrol-ngobrol ngablu aja sih. Sebenarnya kan 2020 ini baru 3 bulan, tapi kayaknya dramanya udah banyak banget dari yang Perang Dunia Ketiga lah, terus nggak jadi, terus sekarang ada corona, nanti kita masih punya April ke Desember tuh masih banyak, jadi belum kelakuan Pak Terawan dan jajarannya makin absurd yang tiap hari tuh kita gue udah sempat lihat videonya pas mundur tuh bapak-bapak itu. Gue kira mundur bener kan, tokai. Jadi gitu kalau ibaratnya kan ya ini seperasaan gua aja nih beberapa tahun belakangan ini tahun ini paling banyak yang udah banyak masalah lah. Kalau dari teman-teman di sini ngelihatnya apakah 2020 ini bakalan roller coasternya belum selesai atau banyak banget drama lagi, apa beneran nanti kita perang dunia, atau ada yang bilang kiamat 2020, gue nggak tahu gitu. Intinya gitu. Iya. Gimana nih pendapat? Dasar pemikirannya sih itu. Makanya kalau pendapat teman-teman semua di sini tuh nggak tahu seperti apa. Apakah sebenarnya memang nggak tahu ya. Pikiran gue ini plot dari 1% untuk mengendalikan dunia di 2020 ini atau kayak gimana, gue nggak tahu. Wih, 1% coy. Ngeri bro. Tapi kan balik lagi teman-teman di sini pasti punya wawasan yang lebih oke, makanya gue butuh insight dari teman-teman semua di sini. Halo. Ini yang jadi pertanyaan, kalau andai kata pertandingan bola ya, ini di bulan Maret ini nih udah di menit keberapa nih? Apakah ada surprise lanjutan? Harusnya Liverpool udah angkat piala ini. Bacot. Udah bangsat. Sudah angkat piala di Liverpool. Dia kalau juara jalur virus ya. Iya, udah gue sembur dah pokoknya stadionnya dah. Yoi, bukan jalur prestasi lagi loh. Lu ke Anfield makanya jadi Anfield sebelah mana Cipinang, Van? Bang Ali dulu deh komentar, Bang Ali, gue pengen denger Bang Ali nih, udah lama gak ngobrol Bang Ali. Jing, gue lagi 12 artikel nih. waduh 3 Anjing. 12 artikel ngomongin soal kita berlima doang ya? Berenam. Apaan ya? Aneh banget emang nih tahun ini. Menyeramkan, tapi asik. Kenapa asik Bang? Asiknya karena ternyata banyak hal yang sebenarnya udah diprediksi banyak orang soal bagaimana kita harusnya bersikap sama alam, pada akhirnya terbukti gitu ya. Kan ternyata setelah gue sih nggak ngomongin efek positif dari virus corona aja, berat langsung gue ngomongnya. Ngomongin soal dipancing Bang. Virus corona saat ini, gue lihat sendiri kan beberapa postingan, nggak tahu itu benar atau tidak, yang di Twitter banyak bagaimana akhirnya sekarang bintang banyak dilihat di langit, berarti polusi mulai berkurang segala macam. Dan terlepas memang ternyata ada teori-teori konspirasi yang bilang virus itu dibentuk di Cina lah, konspirasi dari Cina dibawa ke Kanada, terus yang gue baca banyak konspirasi yang dibilang memang ternyata virus itu buatan manusia gitu. Untuk ternyata sebenarnya kalau dibilang perang dunia ya sekarang lagi perang dunia nih antara Amerika Serikat dengan Cina, dan Cina saat ini menang 1-0 karena akhirnya kan si Trump minta tolong sama Cina kan, terakhir kabar terbaru buat minta bantuan secara tenaga medis. Gue berpikirnya justru ini malah baru menit awal. Kalau di bola tadi Rio tadi yang ngomong ya, ini baru menit awal nih pertandingan bola nih. Babak di pertengahan babak nih belum ngerasa banget. Gue ngeliatnya bakal lebih seru di bulan-bulan April sama di bulan Mei mungkin. Yang banyak apa? Kemungkinan besar tuh
Modelnya kayak gitu kalau menurut gua. Oh, baru babak-babak awal ya berarti ya. Babak awal. Babak awal dan udah mulai 1-0 Cina menang. 1-0 ya. 1-0 Cina menang. Gue sih nggak ngarep sampai ada babak adu penalti sih. Iya. Lebih parah lagi coy. Banget sih, banget. Ya, tapi kalau ngeliat kondisi internal kita di negara kita gitu ya, memang sebenarnya kan kita sendiri belum siap buat nerima resiko-resiko soal lockdown atau tidak lockdown aja. Kita masih berdebat soal siapa yang harus disiplin dan siapa yang harus tidak disiplin gitu. Yang terakhir si Yuri ngomong kalau yang miskin jangan ngeluarin yang kaya deh gitu, yang kaya bantuin yang miskin. Hal-hal yang kayak gitu aja kita belum sepakat sebagai manusia buat ayo yuk sama-sama merangin corona gitu. Dan gue pikir sih PR-nya banyak banget sih kalau ngomongin soal corona. Apalagi kalau lihat dari kajian sosiologis gitu, banyak yang mesti dibahas sih dari kitanya secara manusia per individu gitu. Menurut gue tuh kayak gitu. Menarik. Apa ya? Itu gimana? Keren Bang Gali. Gua sepakat sama Bang Gali. Jadi serius banget ya. Jadi Tapi Berarti kita mulai dengan sesuatu yang serius ya. Iya, agak serius. Bentar Tapi nih, gua ya walaupun katanya di awalnya kan ini baru menit-menit awal nih udah ada yang kebobolan nih kan. Ya kalau dari gue sendiri sih sebenarnya alam udah mulai negor kita men. Ya udah dari kapan tahu kali. Ya cuman ternyata nggak perlu menunggu sampai pohon terakhir ditebang kan. Iya. Ya balik Kayak lagi kalau sih. Jumat udah nggak boleh, men. Kuota gue masih Ada ada aja anjing. Kuota gue masih ada satu Sebenarnya- lagi deh. Apa Gue baru apa pakai dia? kuota minggu ini doang. Oh, ya gue udah biasa lah lewat tiga. Tapi gini sebenarnya Lu udah yang biasa. jadi masalah sebenarnya berarti apa? Kalau cuma sekedar terpapar doang, katanya kan ini self healing ya lagi-lagi nih kalau kita ngomong coronanya, itu kan self healing. Kalau memang cuma terpapar doang dan pada akhirnya itu sembuh lagi, ya udah berarti nggak bedanya sama flu lain. Yang membedakan mungkin ini ada potensi mematikan atau enggak kan. Terus berarti sekarang yang dikhawatirin selain Kalau memang tes. selain kita nyebar potensi kalau misalkan kita punya virus nih, gue ke warung, di warung tuh ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang lebih rentan. Ya gue sih nggak akan kenapa-napa kalau sejauh imun gue kuat, insya Allah oke. Tapi kan si bapak-bapak atau ibu-ibu ini yang nggak punya imun sekuat kita itu, masalahnya itu kan untuk stop penyebarannya doang kan. Berarti Betul. ya itu ya berarti kan ini bukan kayak yang terjangkit itu sama aja garansi mati, enggak kan? Enggak. Iya, maksud gua pertanyaan bodoh gua adalah kenapa kita harus sepanik itu, walaupun gue juga takut sih. Gitu. Kenapa ini bisa disikapi ke kayak seluruh dunia langsung gempar, lockdown di mana-mana, segala macem. Ya apa bedanya sama penyakit lain ya? Memang ada level, ada pandemik, ada wabah, ada endemi dan segala macam. Maksud gua berarti titik masalah si coronanya ini cuma untuk orang-orang yang bisa dikatakan imunnya nggak memadai untuk nangkal si virus baru ini kan? Bagaimana? Ya. Kalau pendapat gue sih, ya ini kan namanya virus ya. Virus itu makhluk hidup dan ternyata mereka berevolusi dengan lebih cepat loh. Ya kalau imun lu kuat, apa masalahnya buat lu? Nah ini kalau misalnya lu ngobrol soal imun, apakah kita kayak di video game gitu, lu tahu batas darah lu itu sampai mana gitu, which is itu adalah imun lo. Iya. Secara nggak langsung sistem imun juga kan berpengaruh sama dari beberapa aspek, terutama dari dan juga
dan juga berpengaruh sama aspek psikologis lu. Kalau misalnya psikologis lu udah mulai guncang atau mulai lu terkena Panik. Kerio gitu ya, Kerio panik sendiri ya. panik sendiri gitu kan. Orang Nah itu dulu imun lu aja. bisa tiba-tiba drop. Bil-bil. Iya. Apa? Iya, maksudnya dibikin semenakutkan ini. Kalau melebar sedikit ya pemberitaannya kah apa gimana gitu. Maksud gua, Padahal pemerintah dari awal pas sebelum corona bener-bener terpublish masuk kayaknya santai-santai aja. Kayak Iya, santai itu. gitu kan, sampai ada statement gitu kan, karena kita makan nasi kucing bla 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 gitu kan. Atau karena kita adalah ras paling kuat gitu kan. Ya. Bullshit. Gimana Tapi- Rio? Kita boleh ngomong kasar nggak sih? Boleh kan ya? Boleh. Anak Bang Gali, Boleh. Main. Bang Gali udah Rio dulu deh, Kasar, Rio dulu kasar, deh. kasar, kasar, kasar. Komentar Rio dulu deh, abis dari Rio baru ke Alip. gue ngomong Alif kasar dulu aja. anjing, parutan. Enggak, Rio lah, IDN gila. Yo, lu sebagai pembawa virus dari Eropa yuk. Lu Lu juga aja. bangsat, lu Lu dari yang sakit, Inggris gue aja. gak sakit gue gak merasa simptom sama sekali. Tapi lu panik. Enggak, gue gak panik, gue restock. Udah gimana ya? Apa ya? Corona. Karena di IDN job desk gue sport dan news secara umum. Jadi terdampaknya adalah kerjaannya sering bersinggungan sama corona. Nah beberapa kali kalau dari gue sih, gue selalu bilang ke reporter yang nulis, kita menghindari diksi virus mematikan. Karena in fact secara empiris angka kesembuhannya tuh di atas 80%. Jadi kalau kita bicara secara matematis, kalau lu kena ini ya 80% lu akan survive. Dan rata-rata pemain-pemain sepak bola kalau lu ngikutin berita kan sembuh rata-rata pemain sepak bola. Kenapa? Karena bagus fisiknya gitu. Jadi bukan berarti pemain bola itu nggak bisa kena tuh nggak kena bisa, cuman kemungkinan meninggalnya kan kecil karena case fatality rate-nya kan lebih. Jadi ada satu jurnal yang menarik kan kayak yang bilang di Amerika CDC bilang kalau lu got infected sama virus ini kan lu besar kemungkinan lu nggak akan meninggal selama lu tetap menjaga pola hidup dan nggak punya penyakit bawaan ya. Penyakit bawaan seperti jantung, asma, diabetes, hipertensi, cancer, liver. Kalau lu sehat tanpa penyakit bawaan. Kalau gua nggak, di dokumennya nggak ada kayaknya nggak apa-apa deh. Tapi gejala pneumonia itu awalnya nyerang lambung dulu sih, jadi gua nggak tahu, nggak terlalu paham medisnya. Terus kalau itu secara data ya, secara data berarti kan sebenarnya virus ini tuh nggak mematikan kayak tadi di Twitter kan kebetulan IDN kan langganan Reuters ya, dan ada satu foto yang bagus. Sama kan gue juga langganan Reuters. Virus ini tidak mematikan. Virus ini nggak mematikan. Okay. Kalau government itu smart. Nah pertanyaannya kan, kalau Cina sama Korea Selatan udah menunjukkan bahwa mereka smart menangani ini ya. Kalau Cina sama lockdownnya, Korea Selatan sama lu bisa tes swab tuh dari drive-thru kayak lu pesen di McD. Nah kayak gitu, ketika mereka smart enough untuk seperti itu, ya akhirnya survive, bisa menekan. Lu lihat negara-negara yang sekarang ada di puncak daftar korban itu kan negara-negara yang menurut gua pertama denial, kedua responsnya lambat, terus ketiga ya kalau minjem kata-katanya Jokowi dan kawan-kawannya ya menggampangkan lah istilahnya. Kayak apa sih, banyak sih yang bilang kayak Ma'ruf Amin bilang kita nggak bakal kena karena kunut, anjir. Gue nggak bisa baca kunut anjir. Gue otomatis kayak gitu. Jadi sebenarnya ada tidak mawas istilahnya. Nah itu kan akhirnya kita lempar ke society ketika virus itu udah ada. Bener, makanya kan gue sepakat yang dibilang Bang Gali kayak ya ini emang apa ya, permasalahan solidaritas, bahwa kita nggak, memang orang kaya akan dengan mudah ya bilang ya udah lockdown aja karena mereka ngomong dari Menara Gading, mereka udah kaya, mereka udah siap. Iya.
Mereka lockdown pun nggak masalah gitu. Mungkin punya uang di saham, punya Bitcoin dan lain-lain. Mereka Kalau nggak mikirin orang-orang- gitu para pembeli rokok ketengan. Iya, kayak gitu global. Jadi memang ini tuh kayak tantangan global kita secara society bahwa kita bisa apa nggak berpikir secara kolektif. Kayak kalau lu sakit, ada kemungkinan besar gue juga akan sakit. Nah itu kan yang dipertanyakan ke orang-orang. Dan sebenarnya gue risih ketika orang-orang berbicara, misal kemarin Boris Johnson positif nih, seorang orang nge-share dengan captionnya, virus ini nggak pandang bulu. Itu seolah-olah kayak oh ada gap kelas nih antara Boris Johnson sama kita gitu. Padahal ya tetap aja sama aja, mau siapapun lu bakal kena gitu. Jadi menurut gua caption soal virus ini nggak pandang bulu, virus ini menyerang siapapun, menurut gua ya namanya virus kan dia permisi nih, lu jabatan lu apa, gua mau nginfeksi lu, kan dia nggak permisi seperti itu gitu. Jadi diksi-diksi seperti itu yang sering ada di media sosial, di media secara umum, itu menurut gua perlu dikurangi karena bukan kita berupaya menghapus kelas seperti Marx ya, cuman ini tuh memang tantangan global gitu. Jadi kayak kita nggak bisa berpikir bahwa virus ini nggak akan itu. Kita semua pasti kena kalau kita nggak hati-hati. Itu sih secara general pembukanya dari gua itu. Makanya gue sepakat tadi bahwa sama Bang Galih ya ini memang nggak bisa orang kaya mikir dengan cara pikir orang kaya, dan orang miskin akhirnya nggak ada opsi lagi kan. Orang miskin mau punya opsi apa tuh? Nggak ada. Tapi Perut. tapi Yang penting perut. Tapi ada pandangan unik dari gue minggu lalu ngobrol sama orang jual di warteg gitulah. Dia ngomong sebenarnya Mas, corona ini tuh disebabkan oleh orang-orang kaya. Aku tanya dong, lah kenapa Mas? Sekarang bayangin, orang miskin mana yang bisa keluar negeri? Virus ini kan awal dari luar negeri, dan yang luar negeri, maksudnya kan orang yang keluar negeri kan orang-orang yang punya uang. Kalaupun orang yang nggak punya uang keluar negeri pun mungkin dia punya akses lebih karena ya mungkin dia nggak punya duit gua keluar negeri bro. Ya kan ya maksudnya kan lu iya berarti punya akses kata Alip. Lu kan punya akses punya ke sana. akses. Lu punya akses, lu punya orang dekat di Lu rajin BBB ngumpulin TV. artikel yo. Iya. Artikel lebih banyak daripada bonus dan football 5 star. Anjing disebutin lagi. Enggak, maksud gue itu. Jadi sebenarnya agak kebalik ketika pemerintah ngomong nanti yang miskin menulari penyakit ke yang kaya. Menurut gue malah kebalik, dan pendapat orang itu gue mikir oh iya juga ya. Maksudnya orang miskin nggak mungkin keluar negeri gitu loh. Orang yang punya uang nggak mungkin keluar negeri. Orang dia mikir orang gue bisa makannya belum tahu gimana gitu. Dan sedangkan kalau kita pakai perspektif kebalik ya, harusnya orang-orang kaya yang tanda kutip tanggung jawab karena dia keluar negeri, nularin dari luar negeri bawa ke Indonesia, nyebarin ke orang-orang segala macam, dan akhirnya yang kena efeknya siapa? Kalau menurut gue ini kalau kita ngomongin kelas ya yang akan kena dampak tetap orang-orang miskin. Orang-orang berdekatari orang-orang kaya akan ngomong kita lockdown aja, bla 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 bla. Tapi kan mereka punya duit, mereka tinggal pesan makan online, datang belas makan. Misalnya orang-orang yang miskin mau makan dari mana kalau mereka nggak kerja gitu. Sebenarnya itu sih, itu yang gue mendapat gue yang mikir wah bisa juga ya ternyata orang-orang miskin tuh ada pikiran seperti itu, dan kalau anggapan ini semakin digodok sama orang-orang itu akan makin bahaya sih. Maksud gue itu akan masuk ke banyak godok karena yang bahaya dari corona ini bukan efek sekarang tapi efek beberapa bulan ke depan. Misalnya kayak kalau misalnya kita mau membentukkan kelas-kelas ini akan ada konflik horizontal lagi. Kayak misalnya orang-orang panik beli bahan makan segala macam, dan ketika orang nggak punya uang mereka mau beli mereka mau beli antis di mana, mau beli masker di mana, beli makan di mana, akhirnya main jarah. Itu kan yang rawan sekarang kan sebenarnya efek kedepannya itu. Bukan kalau gue karena gue nggak paham soal kesehatan ya, jadi gue mau skip soal corona gimana, tapi gue mikir yang bahaya itu akan ada efek konflik horizontal ke depan. Kalau kita emang selalu ngomongin soal ini kok si kaya sama si miskin bla 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 bla, kan pemerintah udah mulai ngomong itu tuh. Maksudnya geser opininya kan dari mulai ngomong soal itu kan. Perdebatan kelas itu yang sekarang dibawa sama pemerintah. Ngapain sih ngomong perdebatan kelas kalau udah kayak gini gitu loh. Karena itu hanya akan membuat panas kondisi di bawah sih. Menurut gue gitu sih. Banget. Menurut gue kayak pemerintah tuh udah merusak
stepnya sendiri gitu. Karena Hmm. mereka antisipasi udah telat, gitu. Kita udah kewalahan banyak. Di saat kita udah mulai coba satu-satu gimana cara nanganinnya, keluar statement tadi dari Pak Yudi tadi sore ya, Yo ya. Kemarin. Dari pagi. Iya, Kemarin. Iya, maksudnya keluar statement kayak gitu, ibaratnya lu ngacak-ngacak yang udah plan PR yang udah disusun tuh berantakan lagi. Akhirnya ada orang fokus ke masalah lain lagi. Gitu. Orang-orang ini udah mulai nyatu lagi nih sekarang nih, udah Aha. orang-orang udah buka donasi untuk ngasih ADP dan segala macam ke tenaga medis, ngasih masker ke APD ya, segala APD, macam. APD. APD lu BSD. ngomong APD kan? ADP, bro. Oh iya, salah berarti gue. Anak kota dalam provinsi, bro. Sorry, bro. Ini Darussalam Pabusala ya? Iya. Itu kan akan bermasalah lagi kalau kita udah orang di tingkat bawah ini udah mulai mikir untuk ngelawan barbar, tapi pemerintah malah mengacukan itu dengan statement yang ngomongin kelas bermasalah sih. Dan menurut gua iya bukan selain masalah juga kayak nggak ngejawab situasi, itu bukan solusi statement kayak gitu loh. Maksudnya ya oke. Mungkin itu sih sebenarnya pemikiran kalau dari zaman buku PPKNS itu diajarin ya, orang kaya harus berbagi ke yang miskin, orang miskin harus berbagi segala macam. Maksud gue ya bukan jawaban, akhirnya nggak ngasih solusi apa-apa. Kayak ya harusnya juga statement kayak gitu udahlah Dihindari lah. ya bukan satu nggak perlu digoreng, tapi nggak digoreng juga ya kita gatal sendiri, nggak pemerintah dari awal antisipasinya udah berantakan, nyepelein yang tadi Rio bilang kunut lah, terus susu kambing lah apa segala macam. Jadi ibaratnya ya pemerintah kalau dari gue lihat yang ngacauin step yang udah mereka bikin, makanya sekarang kita nggak fokus, kita mau ngapain dong sekarang itu loh. Tadi gue lanjutin yang tadi ya. Soal sebenarnya dari awal pemerintah udah nyiapin. Sebenarnya kan kalau dari gue ngomongnya dari kajian sosiologisnya ya, dari awal tuh sebenarnya langkah pemerintah menenangkan masyarakat terhadap isu corona ini memang udah salah langkah dari awal. Dari awal tuh gue ngelihatnya dari beberapa statement petinggi-petinggi kita memang sudah tadi dari awal tadi dibilang beberapa teman-teman ngomong soal pertentangan kelas itu udah mulai dimunculin gitu. Yang gue khawatirkan memang kedepannya justru kan mungkin dari wajar kita kasih statement. Bang Gali, ada ini depan rumah ada tukang bakso bawah hati nggak? Halo. Bang, pulang. Putus ya? Tadi putus Bang. Bukan Bang, tadi di WhatsApp Luhut ya? Udah serius padahal gua. WhatsApp Luhut lu ya? Sinyalnya Oke, parah lo. banget asli Bekasi nih. Ngelihat itu Kang bakso bawah hati. Iya, gue ngeri aja nih. Tutup nih. Bentar, gue bikin sinyal dulu deh. Bentar. dari Gue keluar dulu. ya bang malah tambah ketahuan di luar. Sama ketawa. Bang rumahnya dia lagi ini pakai wifi itu ya, kantor polisi ya. Tapi lu semua beneran work from home kan? Apa gimana? Iyalah. Gila Iya. tuh kerja. Males banget ibu kantor. Evan, tetap ke kantor kan? Kalau di Kalau disuruh ke kantor gue pindah ke Kumparan. gua kalau disuruh ke kantor gua Lu work from home sampai kapan, Dep? Awalnya Jumat ini, cuman dimundurin lagi sampai minggu depan. Jadi Oh, udah dimundurin lagi? dibikin per minggu gitu. Jadi setiap Kalau- minggu diupdate infonya. kalau mola Kalau gue sih terakhir kan harusnya sampai Jumat kemarin, tapi udah dari hari Kamisnya dikasih tahu sampai 31 Maret. Dan April belum tahu nih apakah udah ke kantor atau belum. Feeling gue sih belum kalau ngelihat situasi Iyalah. masih kayak gini. Makanya. Berarti kantor ya, lu masih profit oriented, bro. Karena apa? enggak sih, tapi gue nggak bisa menyamaratakan sih. Beberapa kantor yang gue tahu tuh kebijakan WFH-nya mengikuti keputusan Pemprov.
Pemprov Iya. DKI ya. Ya, Jadi kayak apa sih? Misal Anies bilang, ya udah lu kerja dari rumah sampai 19 April. Jadi si bos-bos itu nggak perlu ngingetin lagi kayak apa namanya? Kayak ini kita perpanjang nih kayak gitu, karena sebenarnya emang kayak di gua nggak tahu ya, tapi teman gua yang di kantor-kantor di SCBD itu rata-rata informasinya seperti itu. Jadi ngikutin saran Pemprov, dan itu menurut gua untuk perusahaan-perusahaan, gue tahu ya orang SCBD kan tengil-tengil ya. Yep. Iya. Menengah ke atas lah. Orang yang ngantor di sana kita tahu lah gaya hidupnya kayak gimana. Cuman tapi itu salah satu fakta yang mengejutkan gue sih. Jadi kayak ketika lu take care sama people, bisnis lu akan baik-baik aja. Ya semua akan jatuh, tapi mungkin nanti setelah bangkitnya lebih enak lah menurut gue. Ketika lu bisa nge-treat karyawan lu dengan baik. Itu bro. Jadi gue belum tahu nih apakah April udah mulai ke kantor atau tetap diperpanjang. Tuh. Diperpanjang. Karena udah 2 minggu lebih lah. Ibaratnya. Iya, 2 minggu lebih sih. By the way, Tapi nggak usah kalau nanya untuk- gue ya. Kenapa? Kantor on your own kan lu. Kantor on your tapi- own. By the way kan, ya semua, berarti rata-rata semuanya WFA kan. Nah, lu sebenarnya di rumah sendiri ngelakuin ini nggak sih, karantina mandiri nggak sih? Gue nggak tahu, soalnya karantina mandiri gitu. Soalnya kan gue 2 minggu yang lalu, pas banget hari ini 2 minggu yang lalu gue sempat ngambil beberapa job di daerah Gading gitu kan sama Fluid. Terus abis itu ya gue mulai sedikit apa ya? Batu-batu. Bisa Positif Jan. positif apa? Ambil. Coba tahan napas 3 detik. Kalau dadanya Nggak, tutup, jadi tapi karena gue tahu gue sendiri orangnya kan parnoan gitu kan. Jadi karena gue Kayak juga Abdi sering dong lu, konsumsi- kayak Abdi lu persis. Karena gue sering konsumsi informasi dari media gitu kan, dari media. Gue sampai seminggu ini gue sampai off untuk main sosial media juga sih, karena kayak share, sama keluar dari beberapa grup WhatsApp gitu kan. Karena Wih. Gokil. Terus iya, itu WhatsApp jadi keluarga ya. bapak, tapi enggak sih, keluarga gue nggak ada yang nonton YouTube sih selalu. Ya, jadi itu gue sempet, terus aja gue karantina kali ya. Nah tapi kalau gue lihat di sekeliling gue, di daerah rumah gue kayak salon-salon aja gitu. Itu yang dilakukan sebagian besar, masih dilakukan kita orang Jakarta sih gue ngeliatnya. Nah iya, sama beberapa info teman gue yang dari Jakarta gitu kan, juga kayak santai aja gitu kan. Nah tapi kalau kalian Tapi sendiri gimana? Nih, sebenarnya gue santai aja. Sebenarnya gue dari pertama corona outbreak di sana tuh ibaratnya ya udahlah, karena kan informasi yang pertama gue dapet tuh ini virus bisa sembuh sendiri ya. Gue berbekal dari situ, ya udah gue menjalani pekerjaan, menjalani hidup apa adanya lah ya. Terus semakin kesini semakin kok dada gue sesak gitu. Tapi ya mungkin sugesti doang. Gue ngobrol sama teman-teman gue yang lain, ternyata mereka juga. Gitu. Siapa teman-teman lu? Gue enggak. Lu anak-anak kampus gitu, mereka juga sesak. Tapi simptom-simptom yang lain kayak pusing, demam, sakit tenggorokan, gue enggak gitu. Sempet kumpul-kumpul sama lu kan? Enggak. Pegang muka kagak pegang. Muka sih enggak. Cium dikit ya, ada Rio buat dicium. Enggak, jadi maksudnya yang tadinya gue mungkin sugesti, tapi ada kali bertahan 3-4 hari tuh kayak dada gue kok sesek ya. Aneh. Iya, aneh iya gitu. Terus gue tanya-tanya lain termasuk Rio juga, ya lu gimana sama di bulan yang kemarin baru balik gitu, satu-satu gue tanya, lu sehat gak, lu minum apa segala macam. Maksud gue buat monitor aja, make sure apa cara kita mengantisipasi itu sama gitu. Enggak nyari temen Abdi bro, Abdi nyari temen bro. lo nyari Nggak mau sakit teman sendiri supaya lu. lebih tenang gitu ya, supaya kayak nggak hanya gue Apa sendiri yang apa merasakan yang lu gitu. konsumsi, apa yang lu konsumsi apa aja setiap hari. Maksud gue kan kasarnya kan kalau kita udah ngelakuin beberapa langkah antisipasi kayak konsumsi vitamin dan segala macam, toh masih kena juga ya, I'm not gonna be the one yang kena gitu loh. Jadi sebenarnya kayak gue make sure gak gue Tapi kayak lu, kalau lu ngerasain gak Lip?
Alip deh, Alip. Hah? Coba lu Apa ya? ngerasain gejala nggak? Lu kayak tadi lu batuk dikit dah. Siapa? Alif kayaknya batuk dikit. Gue enggak lah, cuman panik Terus kali doang, panik aja, Ketika panik apa menurutnya? panik kalau kan gue sempat baca itu emang ya namanya kondisi gini panik lah. Kayak 2 minggu lalu kan gue emang lagi sakit dan agak lama sih, 2, 3, 4 hari kayaknya itu sempat turun tapi amblas lagi lah, naik lagi. Cuman lama-lama gue mikir panik doang ini mah, maksudnya kayak kan yang cek yang dicurigai kan orang-orang yang pernah kontak sama orang-orang dari luar negeri kan. Gue siapa luar negeri nggak ada. Iya. Rio juga nggak pernah. Enggak, gue gak ketemu Alif anjir. Gue nggak ketemu Rio sama sekali setelah dia balik dari Inggris. Kan akhirnya yang waktu gue visit company ke 5 star itu kan, udah lama banget. Maksudnya udah itu jauh sebelum Rio berangkat ke Inggris. Setelah itu kayak gue nggak ada kontak sama orang-orang yang di luar negeri. Makanya gue ngerasa badan gue agak aneh, mikir kali ini mah cuman kayak panik sih, itu doang sih sebenarnya. Itu doang sih. Lu sama sekali. Sama sekali. Yo. Rio banyak Yo. Rio. Lu Orang serius itu. lu sama sekali enggak lu? Sumpah demi Allah dah. Sumpah. Ya Pak aneh. Ya, Lu ngomong di grup sakit ya anjing. Pilek-pilek kan mah ada kali. Gue tuh sempat demam nih. Ntar gue cerita ya. Gue kan kita balik tanggal berapa? 28 ya. 26, 28. Gue udah bilang ke teman-teman gue besok Senin gue masuk nih. Gue habis dari Inggris. Lu jaga jarak, gue bilang ke anak-anak. Selang seminggu. Tanggal berapa ya? Hari Jumat lah pokoknya. Tanggal 5, 6, 4, 5, 6 Maret lah. 3 atau 4 lah. Suhu tubuh gue tuh sempat 37,3. Nah itu menimbulkan perdebatan. Gue tanya ke teman-teman gue, itu normal. Maksudnya anget lah, kalau kata nyokap gue anget doang, anget nggak yang panas sampai 38. Terus akhirnya hari Jumat itu gue mulai WFH tuh, mulai gue nggak kemana-mana. Sampai akhirnya 16 Maret kan diputusin IDN media semua WFH sampai ngikut Pemprov juga. Nah di situ gue cuman demam satu hari. Coba dari Kamis ke Jumat tuh udah normal, udah 35, 36. Gue sampai beli termometer nih anjir. Jiwa masak. Gue sampai beli termometer. Anjir wartawan lemah banget emang. Salah satu contoh ya. Terus, tapi dari situ gue akhirnya kan kita harus ini ya. Kan kita ternyata ketika lu masih megang nggak, si Abdi nih biasanya megang nih kartu kuning yang dari Kemenkes yang di Soekarno-Hatta. Nah itu ternyata ketika gue konfirmasi kan gue titip ke reporter gue ketika liputan. Waktu itu liputan masih belum pakai video streaming, masih bisa lu datang ke mana tuh, ke istana negara. Nah gue tanya, titip tanya kalau gue punya kartu kuning ini tandanya apa. Jadi semua yang punya kartu kuning itu ternyata ODP, orang dalam pengawasan. Jadi otomatis gue termasuk lah ODP. Nah dari tanggal 7 Maret, 7 apa 8 Maret gue lupa, gue udah bilang ke anak-anak kalau lu ada symptoms, coba dah lu ngecek dah kayak gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini sampai ini berapa ya? 28. Ya udah H+30 ya sejak dari Inggris. Teman-teman gua nggak ada yang positif, alhamdulillah, nggak ada symptoms juga. Tapi mungkin memang kayak gua pernah nge-tag si Abdi ya di postingan di Instagram. Mungkin kita memang positif kalau kita dites. Mungkin kita akan positif kalau kita dites, cuman kita nggak sakit gitu. Karena kan tapi makanya kan kita mengasumsikan diri kita sebagai pengidap corona. Makanya gue sejak 16 Maret terakhir gue keluar rumah tuh 16 Maret ya, kalau keluar beli makan iya, cuman gue sangat menerapkan physical distancing. Jadi gue megang troli aja gue semprot alkohol dulu, gue beli spray alkohol gitu. Jadi memang tidak sebisa mungkin gue kalau ketemu kasir gue nggak megang tangan dia, nggak ada kontak fisik. Ya lagi siapa megang tangan kasir aja gue juga gue lagi duit. Bodoh lu, Abdi bodoh emang. Terus lu bilang kasir megang tangannya. Orang sepele tapi orang lupa ATM ketika lu masukin. ATM. Itu kan ada tangan lu. Iya.
mencet di situ itu langsung gue semprot tuh. Lu Itu bayar kayak- parkir segala macem. Nggak, kan gue kecitos jalan bro. Jadi di situ ya, kayak tinggal lu doang yang lain. Ngomong lu anjing. kayak ini itu sesuatu hal kecil yang lu kalau lu punya sources buat itu lu harus ngelakuin itu menurut gue ya. Yang mungkin Dan itu orang-orang juga, maksudnya kayak misalnya kita narik duit terus kan kita nggak tahu ya, siapa tahu ada abang Gojek nih juga mau narik duit dan dia nggak ada semprotan, dia nggak bisa, dia lupa cuci tangan. Kayak gue pernah tuh masa-masa pandemik, ini udah pandemik nih kan, kita telat ya WFA ya, kantor-kantor kan rata-rata ya. Udah pandemik terus gue lihat nih Gojek di pinggir jalan, anjir kucek-kucek mata, aduh sedih banget gue di situ. Akhirnya gue kayak mulai menerapkan dalam diri, wah anjir ya kalau bisa lah kita berkontribusi dikit-dikit lah, karena fuck the government man, nggak bisa diharapin negara ini. Apalagi gue di sini kan juga ada beberapa orang gitu kan yang kemarin gue juga bilang sama Alif, mereka juga sama kayak gue di sini, nggak keluar, nggak ngapa-ngapain, tapi gue udah bilang gue baru balik dari luar nih, gue ada potensi untuk kesana, lu mendingan jaga-jaga. Mereka yang bodo amat, malah gue nyampan. Jadi ya udah, jadi asumsinya kalau memang kemarin kita sempat sakit, ya siapa tahu itu positif dan udah sembuh dengan sendirinya. Tapi ya kan yang kayak tadi awal gue bilang, awal pertama banget kan di luar sana ada orang-orang yang nggak sekuat itu kalau misalkan kita kena gitu. Speaker mati ya? Masih nyala. Share pan kalau ada suaranya. Van. Halo. Ada suaranya nggak? Ya udah. Harus duduk. Ya karena panik gak panik karena ya gejala itu beneran gue alamin. Yang awalnya gue pikir cuman psikolog sugesti gue doang gitu, tapi iya beneran ya. Tapi ya udah, gue tetap gue minum kelapa, gue minum Bear Brand, gue akhirnya beli CDR yang terakhir kali gue minum 2001 itu. Ngomong ke gue itu ya. Karena iya juga macam-macam, gue bikin teh pakai jahe. Ya itu sebelum ada pandemi ini gue udah bikin kayak gitu. Jadi ya Bear Brand. lihat aja 3 bulan ke depan, karena kan gue nggak tahu, gue punya konsep tuh siklus hidup tuh pasti akan ada perubahan setelah 3 bulan ke depan. Setiap 3 bulan lah intinya. Nggak tahu, makanya 3 bulan, periode 3 bulan ke depan akan ada apa, apakah membaik atau ya worst case, yang nggak worst amat juga, akan gimana, ya pasti jumlah korban tambah banyak ya Kak. Dan yang bikin gue panik, ya sedikit panik adalah, ya kita mungkin, gue nggak tahu, bisa dicek, kita satu-satunya negara yang jumlah korban meninggalnya lebih banyak daripada yang sembuh, iya nggak sih? Ya, secara persentase. Iya benar. Gue itu loh. Iya. Memang satu sisi mungkin itu karena keterlambatan kita ya, pemerintah mengantisipasi ini. Satu sisi ya memang kita sebenarnya serapuh itu, bener kata Rio tadi bilang, kalau dilihat charge-nya negara-negara yang ada di 3 besar itu yang awalnya menyepelekan, termasuk Iran, Italia, dan kita bahkan ya kita lihatlah meme di Twitter, kita kebal virus lah segala macam, biasa jorok ya, akhirnya kita selemah ini dari segi jumlah ya, itu udah nembus 1.000 ya. Perkara itu sembuh atau enggak, intinya kita gagal antisipasi ini nyebar di Indonesia, di Jakarta khususnya. Itu sih sebenarnya yang agak bikin gue tidak menganggap remeh virus ini, bukannya Arno yo. Cuman kalau menurut lu pada, kan pemerintah udah netapin darurat bencana sampai 29 Mei kalau gue nggak salah. Menurut lu pada 29 Mei itu udah ending atau akan ada sesuatu lagi? Maksud gue, akan berapa lama lagi kita akan darurat bencana? Seberapa lama lagi gitu? Kalau dari gue berapa lamanya lagi gue nggak tahu persis, karena gue nggak punya dasar buat gitu. Tapi ibaratnya kita baru mulai nih, bener tadi kata Ojan atau siapa yang baru kick off, kita baru take off, ibaratnya baru setengah perjalanan pun belum. Kedepannya kita nggak tahu bakal ada dinamika apa lagi, apakah turbulence kah, ataukah justru malah grafiknya itu yang kemarin kurvanya itu baru rata turun. Ibaratnya ini baru mulai coy, kita belum ada drama-drama apa lagi gitu. Jadi belum tahu juga, tapi feeling aja sih dari ngeliat perkembangan 2 minggu belakangan, kalau dibilang Mei kayaknya Juni sih. Juni pun itu setelah Juni baru kita lihat ada apa. Jadi gue ngeliat bakal ada apanya lagi itu setelah Juni, bukan Mei justru. Bukan Mei berarti ya? Bukan Mei, karena ya baru 2 minggu ini aja kita udah
1000 lebih gitu, yang jumlah meninggal lebih banyak daripada yang sembuh dan segala macam. Jadi berarti masih bakal ada seruan di depan lah, kita nggak tahu apa, kita apakah ada statement lucu lagi dari pemerintah atau apa justru malah kita comeback tiba-tiba 0 jumlah yang positif dan segala macam, kita nggak tahu. Itu dong. Erpan lu kayak mamang-mamang di semula ya, Dapan? Ngeliat doang. Iya, sumpah. Gue moderator, operator gue tinggal ngedit. Operator. iPhone Perasaan moderator nggak gitu-gitu amat. Ya ampun. Abang hitam. Hey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Indonesia menyatukan kita semua. Escape dong, escape. Bangga nih Escape. Arema. Apaan? Masih bangga temenan sama Arema. Masih bawa Arema. Nggak jelas anjing. Yo. Gimana lu ya? Alip Sancho. Apa? Eh, Alip tanya apa? enggak. Tadi Mei Gue atau bukan. Ada lagi kalau soal Rio. Menurut gue penasaran sama Kenapa tanyanya beda? kagak. Gue penasaran karena mungkin ada Bang Gil juga ya. Karena gue penasaran soal efek corona ke media-media bola. Mungkin Rio kan media secara umum tapi kan handle news sport lah ya. Maksud gue ada perubahan nggak sih? Kalau perubahan pasti ada. Maksud gue signifikan nggak sih? Ya kalau kita ngomong media pasti kita ngomongin soal view ya. pemberitaan lah, berita. Karena kan ladang kita, Soal PCU iya. ya harusnya ladang kita aja lagi berhenti gitu. Ada separah itu kah corona buat pemberitaan di media bola? Karena kalau di bola Nusantara, pusing Pak, pusing banget jujur aja, pusing gue. Maksudnya ya lu bayangin kita mau ngomongin berita apa? Apalagi kalau bola yang cuma bola lokal ya. Kita ngomongin bola apa, liga gak ada, ngomongin berita lokal pun isinya tentang pemain-pemain yang latihan saat corona bla 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 bla, dan itu menurut gue itu akan sangat membosankan bagi Stressing lives. bagi membaca gitu loh. Mas gue mau tanya dari sisi media ke teman-teman yang emang kerja di media sih. Itu makanya gue tanya ke Rio, mungkin ke Abdi atau ke Bang Gali atau siapa. Abdi gak ngejar page sih anjir kantornya. Iya. Yo, lu nyindir banget yo. Abdi ngejar Inggris. Nah itu gimana yo? Gimana Bang Gali? Kalau Bang Gali lagi out, Bang Gali lagi Gak mentalnya. bisa, gak dihikam. Kalau menurut gua iya. lebih ke ini ya. Sebenarnya ini tantangan untuk yang sebenarnya akan terpukul itu sebenarnya koran. Kalau lu tahu prosesi berita itu naik cetak ke koran kan itu bisnis yang melibatkan banyak orang. Dipercetakan kalau lu lihat terus kalau ngedesain sama ngirim berita mah bisa ya WFH ya. Cuma nyetaknya, ngeloperin korannya itu kan ada Harus ketemu orang. agak susah ya menerapkan physical dan social distancing. Jadi koran tuh menurut gue pasti akan terdampak. Tapi gue belum melihat aksi nyata sih dari ya kayak Kompas, Jawa Pos tuh belum ada. Yang gue tahu cuma Top Score ya. Top Score sempat pamit ya. Iya, Pak. Harian. Skor ID? Harian. Harian Top juga. Score. Skor ID juga. Kan Mau fokus Skor ke ID kan skor Indonesia ya. Skor ID ada. Sebenarnya cara Dia hiatus Kalau- loh. kalau di IDN Hiatus. sendiri, karena gue reporter cuma satu ya kalau sport ya, si Ilyas. Jadi lebih menerapkan kami menghindari ya kecuali kalau urgent banget ya kayak kemarin si Wander Luiz itu memang kita kan harus mengikuti ombak lah istilahnya. Itu tetap rame di IDN sendiri tetap rame berita-berita itu. Cuman kalau nggak ada berita urgent, misalnya yang kena corona katakanlah siapa ya, yang lu nggak kenal lah siapa Sintayong. lah, Patrick Van Aanholt misalnya, kan itu nggak, maksudnya orang nggak terlalu Nggak kenal ya. Patrick Van Aanholt itu siapa, kan orang nggak tahu gitu kan. Atau klub pemain-pemain, bukan kita menganaktirikan ya, cuman media harus Lu rebus aja sekalian. harus ruthless Di lah. panci. Nah, Jangan kalau banyak-banyak. Ikam suruh berhenti dulu Ikam dulu berhenti Ikam ngomong dong. Ikam bro, suara lu masuk. Lagi mesen. Terus sorry. Yuk.
memperbanyak feature dan tulisan-tulisan profil. Karena Itu. tulisan seperti itu kan lebih, kalau di IDN karena gua ada draft-draft sisa dari Birmingham masih banyak banget kan nih, belum gue eksekusi. Kan gue sama kantornya Abdi diminta bikin berita, bro. Jadi artikel-artikel feature yang panjang itu tertahan. Bangsat memang si Mola. Tapi untungnya ketika gue pulang, draft-draft itu masih ada, bahannya masih ada, jadi gue tinggal ngerangkai, ngejahit untuk jadi feature-feature panjang. Dan harapannya sih selama sampai Mei lah. Sampai Mei sih gue harap ini mereda ya, karena dari beberapa pakar sih gue baca beberapa artikel pakar-pakar yang ngomong, dan ini bukan pakar-pakar yang menurut gue sembarangan ya. 2 minggu 3 minggu sih, 2 minggu 3 minggu tuh udah bakal selesai. Kayak misal di China kan udah selesai ya, kasus-kasus baru kan udah nggak ada. Adapun imported kayak si orang Cina habis dari luar balik ke Cina lagi, nah itu mereka bawa virus itu, entah di pesawat atau di daerah sebelumnya mereka nyampe tempat dia berlibur. Iya, jadi itu kasus-kasus imported. Jadi yang nambah 79 kasus itu semua imported. Jadi menurut gue dari Cina, dari Korea Selatan tuh kita udah bisa belajar bahwa sebenarnya ini bisa di manage, sangat bisa di manage, tergantung mau apa enggak. Dan kan pilihannya memang jelas ya. Ini kayak apa sih, kayak lu minum obat. Kan nggak ada ya obat yang manis ya, kecuali sirup obat batuk. Bocah-bocah kecil itu yang ada rasa jeruk strawberry gitu. Jadi memang pilihannya lu mau lockdown atau lu mau numbers ini tuh nambah gitu kan. Memang lockdown kan pilihan nggak populer ya. Tapi memang efeknya emang ekonomi akan jatuh ya, gimana? Belum lockdown aja ekonomi udah jatuh kan. Jatuh. Coba lu lihat sekarang harga, lu beli telur sekilo aja sekarang nggak 25.000 bisa 30.000 bisa, dolar juga udah berapa gitu kan. Jadi menurut gua pilihannya memang nggak enak gitu, tapi kan buat sembuh lu harus minum obat yang pahit gitu kan. Nah itu menurut gua, tapi itu memang depends ke pemerintah pusat sih. Jadi kayak kita ini yang sebenarnya di Jakarta ini sebenarnya terancam gitu kan. Yang berita terbaru kan si ini Mahfud Polhukam lagi bikin aturan buat lockdown ya, dan dari sumber-sumber yang ya anak-anak istana, anak-anak Polhukam kan cerita ke gua, kayaknya sih minggu depan bakal selesai itu aturannya. Jadi mungkin akan ada pelibatan TNI Polri untuk ngamanin Jabodetabek. Itu bener kayak total lockdown gitu. Tapi cuma Jabodetabek. Cuman kita nggak tahu ya. Itu masih desas-desus gitu. Makanya sih kalau mungkin kita di sini, lu kalau ada di Jakarta, saran gue sih nyetok apalah. Nyetok makanan lah buat sampai minggu kedua April lah. Gak bisa yo, gue udah nyetok, tapi gue butuh jajan keluar. Ya lu bangsat berarti. Enggak, kalau soal kebijakan media pada saat kayak gini, ya mungkin agak mirip yang dilakukan Rio ya. Dari kemarin gue juga nggak ada yang bisa gue garap juga secara aktual ya. Karena kan apa yang terjadi apalagi di Inggris gitu. Gue sudah bilang aktivitas olahraga terhenti, Garuda Slack-nya juga anak-anak pulang lebih awal. Ya mainin feature lebih lama lah, mainin feature yang lama kayak ibarat Punches Day atau sejenisnya, atau misalkan pemain-pemain dengan apa gimana gitu. Ya kayak akun YouTube resminya Liverpool lah, setiap hari ini upload match-match lama, nggak ada kerjaan lain. 5 faktor. Terus ya manfaatin bahan yang udah ada aja, manfaatin bahan yang ada. Kayak legenda banyak lah, karena kan gue kan nggak cuma bola gitu, yang gue garap ada Smackdown juga, ada rally juga, ada si Hikam segala macam. Keren banget tulisannya iPhone anjir. Apaan? Oh, gua asal masuk. Gitu. Tapi kalau menurut gua nih ya, kalau soal media itu kita menarik juga ngebahas soal bagaimana media itu membingkai berita soal corona, ya kan ya. Membingkai soal media soal corona itu kan nanti analisis framing ya jatuhnya. Itu bisa dilihat tuh kayak gimana itu, apakah menggambarkan ketakutan atau informatif atau justru tone-nya positif. Itu juga menarik untuk kajian media. Nah, bagaimana media itu menggambarkan virus corona. Terus yang kedua adalah soal gua udah lama nggak terlibat di bola ya. Jadi agak out of topic nih.
virus itu kan dia punya sifat yang berevolusi ya, evolusi ya. Kalau tadi Rio bilang, Rio punya insight pandangan yang kalau misalnya virus ini akan cepat selesai, sesuai dengan mazhab Michael Levitt yang peraih Nobel itu bilang dalam waktu 2 bulan lagi virus akan selesai mencapai masa puncaknya. Bisa saja terjadi, tapi mungkin itu adalah babak evolusi baru dari virus corona itu sendiri, ya kan? Dia nggak mungkin, namanya virus tuh nggak mungkin stop di situ, dia akan terus berevolusi, menyesuaikan bentuk-bentuk yang baru. Pertama gini, ini nggak tahu otak-atik gatuk ya, tapi coba teman-teman lihat. Coba bisa di searching data ekonomi, rata-rata itu yang terkena virus corona itu kelas menengah ke atas. 1, ya. Kelas menengah ke atas yang memang sebelumnya orang Jakarta yang memang sebelumnya punya akses, dan orang-orang yang punya akses dan kontak ke luar negeri. Ya kan ya. Orang-orang di pasar itu nyari sebelum. Tapi itu bisa terbantahkan karena orang-orang kaya juga yang saat ini punya akses dan punya uang untuk kemudian pemeriksa, ya kan? Itu ada data bantahnya juga, bisa untuk memeriksa. Tapi gini, sementara virus ini itu menyerang orang-orang yang punya aktivitas bepergian ke luar negeri. Jadi ibaratnya virus ini evolusi, dia terlahir di Cina, dia akan menyesuaikan dengan Cina, tapi setelah evolusi ini dia akan menyesuaikan di tempat-tempat baru. Bisa saja sementara di Indonesia kelompok-kelompok masyarakat rentan, masyarakat miskin itu belum kena ya. Tapi ketika evolusi ini hadir, bisa saja kemudian itu lebih besar impact-nya ke masyarakat kecil. Terus yang kedua adalah, tapi menurut gua pribadi, dampak pasca evolusi yang lebih berbahaya, menurut gua ini akan lebih berbahaya virus corona pasca evolusi. Tidak kayak gini sekarang ya. Mungkin ringan sifatnya, nyerang imun yang orang tua kemudian meninggal. Ya kalau kasus meninggal di Indonesia sih menurut gua murni bukan karena imun juga, murni karena kemudian ketidaksigapan pemerintah dalam menanggapi itu. Contohnya aja kan ada surat soal orang kalau kena corona disuspek ODP, nanti kalau hasilnya positif itu dia akan kirim surat ke Dinkes daerah, Dinkes provinsi, Dinkes provinsi rekomendasi, itu ribet banget ya, lama banget. Itu ada suratnya itu kalau nggak salah. Yang jalur birokrasinya itu ribet banget. Nah, bisa saja pasca evolusi corona ini sebenarnya dunia lebih sigap, negara lebih sigap, tapi kalau kaitan lebih luasnya akan terjadi pertarungan farmasi, industri farmasi terkait vaksin corona. Tapi sebenarnya dunia lebih siap. Nanti tinggal itu soal industri farmasi aja tuh. Kalau kita lihat kan mungkin ini common sense gue ya. Di bursa saham tuh yang lagi tinggi tuh sekarang tuh farmasi. Bill Gates aja itu invest bro, Jack Ma itu invest ke sana gitu. Dan semua orang sekarang lagi invest ke farmasi. Jadi akan melahirkan satu pertarungan farmasi gaya baru gitu. Pasca evolusi ini gitu. Oke lah, sekarang bisa. Evolusi sekarang virus corona masih meraba-raba gitu ya. Masih meraba-raba di Italia bagaimana, masih meraba-raba di Indonesia gimana. Nanti dia akan lebih kuat. Tapi ketika dia lebih kuat menurut gua, farmasi juga lebih sigap, tapi ada pertarungan farmasi di sana. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Mungkin terlalu jauh ya, itu juga agak common sense sih. Menurut gue sih kayak gitu. Tapi menarik sih sebenarnya. Cuman kalau kita mengacu sejarah ya, negara antropologis misalnya. Jadi ketika pernah ada kasus pes, wabah pes, terus lapar, flu Spanyol, kolera, dan manusia tuh survive gitu. Ini gitu. Jadi kalau menurut gue nih virus ini, gue sepakat ya virus ini punya kapabilitas buat berevolusi. Cuman satu yang perlu kita garis bawahi juga untuk sedikit menaikkan optimisme manusia ya sebenarnya nanti fisik manusia tuh juga akan berevolusi gitu. Bahkan ada menyesuaikan, betul yo. Ya kalau lu kena COVID dan lu sembuh, antibodi lu akan lebih cepat keluar dibanding ketika lu pertama kali kena COVID. Jadi sebenarnya makanya gue lupa gue ngechat sama siapa kayak. Gue pernah ngobrol sama teman gue soal ini. Dia anak farmasi. Jadi di situ gue sempet tanya kenapa obat flu nggak ada tulisan menyembuhkan, tapi meringankan dan meringankan gejala batuk pilek,
Dan influenza ini kan berangkat dari satu family yang sama-sama corona. Jadi di masa depan kita nggak tahu ya, mungkin 3, 6, 8, 12 bulan ke depan vaksin itu akan ada, di virus itu akan ada. Cuman kan kalau dari cerita teman-teman gue yang pernah vaksin flu ya, kemungkinan dia kena flu memang kecil, tapi masih bisa kena, dan itu nggak akan nggak akan semematikan ketika wabah flu itu sempat menghapus sekitar 1/3 populasi dunia gitu. Jadi menurut gua mungkin corona pun akan seperti itu. Bahkan mungkin akan ada virus-virus baru yang kita mungkin nggak tahu kayak gimana. Tapi soal asumsi corona itu mengulangi populasi ya. Kan ada istilah gitu ya. Ini ada yang konspirasi bilang ini virus 100 tahunan yang disiapkan untuk mengurangi populasi. Kan udah populasi dunia ini kan udah agak banyak ya. 7 terakhir tuh aku baca 7,5 miliar populasi manusia. Tapi sebenarnya data itu juga nggak benar, karena data itu juga bisa dibantah, karena sebelum ada corona pun populasi tingkat orang meninggal itu kalau di rata-rata dengan corona itu juga sama gitu. Ada sama gitu. Jadinya kalau ngomong ini soal populasi nggak tahu ya. Amit-amit nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan cepat selesai ya. Karena emang dampaknya nggak enak juga kan. Kalau emang ternyata setahun kemudian datanya lebih besar, mungkin itu bisa. Karena ini kan masih baru berapa bulan ya. Jadi mungkin belum bisa dikatakan ini virus yang menghapus populasi dunia sih. Karena setiap tahunnya itu secara ekstrim ya, virus menghapus populasi dunia secara ekstrim ya, maksud gue ya. Menurut gue sih, karena 3 bulan secara data statistik masih belum sebanding dengan data orang yang meninggal tiap hari di seluruh dunia gitu. Dengan kasus penyakit apapun gitu. Ya memang virus ini bukan untuk sih. Memang virus ini nggak akan menghapus populasi dunia. Cuman gini, ini tuh kayak ngajarin kita buat slowing down. Karena ketika virus ini ada dan menjangkit, kayaknya sekarang udah 200 negara ya. Terakhir gue cek 146. Jadi 200 negara itu pun kalau lu perhatikan semuanya mayoritas negara maju, bahkan superpower kayak Amerika, Tiongkok pun kena gitu. Jadi sebenarnya kalau gue ngelihat, kalau kita berbicara dengan konteks alam ya, kita berasumsi virus ini datang dari, kan banyak ada yang bilang virus ini dibuat manusia kan. Ada juga yang bilang ini dari kelelawar, kan kita nggak tahu, sampai selama itu belum ketemu vaksinnya kita nggak tahu ya, kita masih asumsi. Cuman nggak akan menghapus, nggak akan ngurangin populasi, cuman ini kayak sinyal sih dari alam. Mungkin kayak lu tuh terlalu, kita kan diingetin alam itu butuh keseimbangan. Kita diingetin global warming kan, kita kayak ya udahlah, kayak masih dikit lah orang yang peka untuk nggak pakai plastik atau misal hal seperti itulah, hal-hal yang mendukung global warming. Tapi kayak virus corona ini kan lu nggak bisa ngadepin ancaman virus corona kayak lu ngadepin ancaman global warming. Padahal kalau kita mau serem-sereman ya, kan kalau es di kutub utara mencair tuh bakal lebih serem daripada virus corona. Virus corona lu mungkin masih bisa hidup 7-10 hari kalau lu sehat ya. Lu akan bisa hidup kan untuk dirawat. Ya kalau air bah yang datang kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, bro. Maksudnya apa istilahnya kalau gitu? Banjir bandang, banjir. Iya, kayak the day after tomorrow gitu kan. Iya. Terus air tiba dingin gitu kan. Abdi aja di Inggris mimisan berapa hari coba itu. Kena ngeliat cewek kali mimisan. Kena suhu 8 derajat kalau suhu turun. Jadi sebenarnya kayak virus ini kayak itu sih. Menurut kalau dari asumsi gue memang kayak ya udahlah, kita nggak usah lari kenceng-kenceng lah. Kita jalan dulu, diem dulu. Semua bisnis pasti akan jatuh sih menurut gue. Nggak ada bisnis ya kecuali farmasi ya. Karena memang ya, gimana pun kalau katakanlah Indonesia, kita butuh ekspor rapid test kit, terus we need Cuba now. Avigan, ya kayak gitu sih sebenarnya. Yo, ini soal media lagi nih yo. Ini kajian media yo ya. Rupanya di beberapa masyarakat itu udah mulai, ini nggak jauh dari media ya. Itu rupanya udah mulai malas baca berita karena mereka sadar kalau semakin mereka baca berita, semakin mereka itu takut dan khawatir dan panik. Itu menarik. Makanya konsumsilah berita-berita olahraga. Apaan berita olahraga juga hanya ada di Mola TV. Subjeknya si Hikam nggak baca IDN karena numbersnya IDN naik
45%. Serius yo. Serius, Pak. Tahun Oke, ini konsumsi berita olahraga gua itu kasih yo. badan Nah, gua nggak arahnya- six-pack loh. Arahnya Enggak, IDN enggak. itu dalam beritaan corona itu lebih kayak gimana yo? Lu kan orang dapuran, gatekeeper lah dan segala macam. Nah itu kayak gimana yo? Hikam nggak ikut ya dari awal. Tapi kalau gue Enggak, kan gue enggak. selalu bilang ke reporter gue, pernah beberapa kali reporter IDN rata-rata milenial sih. Dan milenial kan karakternya suka menulis sesuatu yang bombastis gitu kayak. Jadi beberapa kali dia nulis virus corona ini virus yang mematikan. Nah itu selalu gue edit. Terus gue ingetin, lu nggak boleh pakai kata mematikan karena tingkat kesembuhan virus ini di atas 80%. Ini nggak mematikan. Betul. Kalau virus ini tingkat kesembuhannya di bawah 25%, baru lu bisa bilang ini mematikan. Itu yang pertama. Jadi tone-nya memang kita bilang virus ini nggak mematikan tapi jangan disepelein. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, berita-berita itu kita pasti tetap ngupdate ya berita kayak sekian hari nambah berapa, sekian hari berapa, terus. Dan satu yang gue kritisi sebenarnya ada, gue nggak tahu ya, cuman ada agenda dari pemerintah terutama Kemenkes. Kalau gue lihat dari rilis-rilisnya, kayak kemarin untuk Polhukam tuh bilang mereka siapin peraturan pemerintah untuk lockdown. Berita udah naik, selang 1 jam kemudian gue ditelepon humasnya, Bantah. Mas, kita nggak bilang lockdown, kita bilangnya karantina wilayah. Makanya waktu itu gue langsung tweet, kenapa pemerintah menghindari kalimat lockdown. Padahal menurut gue lockdown yang udah kita bahas yo. ya, padahal lockdown Jangan itu percaya Alip, jangan percaya. Si Alip jangan percaya. Omong kosong si Alip. Adit. Oh, jangan dipercaya. Adit. Padahal lockdown itu ya kayak gue bilang tadi ya pahit, cuman ya harus gitu. Jadi kayak kita nggak perlu alergi lah sama hal itu. Tapi memang CNN, Kumparan, IDN termasuk ya. Kita memang beberapa media yang memang tidak istilahnya nggak mau tunduk lah sama saran pemerintah ya. Kalau gue lihat sih Jawa Pos sama apa ya tadi? Jawa Pos yang gue lihat udah pakai karantina wilayah. Dan menurut gue karantina wilayah tuh cukup banget gitu kayak. Itu nggak nunjukin urgensi kalau lu tuh harus nutup, lu harus untuk mencegah penyebaran ini biar nggak sampai kasus-kasusnya nggak kayak di Eropa. Ya lu harus lockdown. Ya. Kalau kita bilang lu harus karantina wilayah itu aneh gitu. Pertama itu dua kata. Cuman pelunakan. Dua kata itu secara doang. Iya, permainan diksi. Iya, dua kata secara diksi kan kayak kata-kata yang ragu-ragu. Iya. Ya, kayak, tidak tegas. Cok itu kan satu kata. Kayak gitu. Jadi menurut gua selama itu kita pakai diksi-diksi yang menurut gua dua kata dan tidak tegas, ya itu menunjukin pemerintah tuh sebenarnya apa ya? Dan itu sebenarnya peran media di situ bukan hanya sebagai corong publik ya, tapi juga untuk jadi mulut, nggak cuma jadi telinga masyarakat, tapi juga jadi mulut masyarakat. Makanya gue selalu kalau gue yang edit beritanya, gue nggak pernah menghilangkan kata-kata lockdown karena ya itu urgensi sih menurut gue kayak gitu. Jadi karena apa ya? Ya masyarakat harus tahu ini tuh kondisi genting. Kalau kata-kata Ganjar Pranowo kan ini udah masalah hidup dan mati gitu. Dia sendiri yang bilang kan. Jadi menurut gua kita harus menyikapi itu seperti itu. Tapi kalau memang ada orang yang membatasi akses ke media atau mengurangi itu mungkin lebih ke detox ya. Mungkin mereka merasa psikosomatik kayak Abdi baca berita terus anjing gua sesek ya. Mungkin seperti itu. Tapi secara number sih sebenarnya di IDN user sama page view itu naik naik data ya. Oke, ini tapi data. Bener kata Rio. Sejak 2 Maret ya. 2 Maret tuh kasus 1 dan 2 diumumin Jokowi sampai detik ini tuh kita naik, numbersnya naik terus. Jadi bener. Mungkin temennya Hikam nggak baca IDN. Mungkin atau mungkin bacanya ini hidayah.com kali. Ya, itu maksud gua kalau memang ternyata banyak ya gue sepakat kata Rio itu kalau kajian komunikasi itu namanya sosiopsikologikal namanya ada itu, jadi ada kayak gitu, jadi nanti anak S2 sekarang kayak gitu. Lalu tapi di daerah lu sendiri kan bener gimana Kam? Penanganan apa? Di daerah jadi gimana gini sebenarnya gue sepakat sama Rio, lockdown itu sebenarnya tidak seseram yang dikira. Satu ya nih di Jogja itu sekarang setiap kampung itu sudah menerapkan lockdown. Tadinya cuma di utara, Sleman atas.
gua pas tadi bagi-bagi makanan ke bawah itu, Demangan, Gejayan di bawah itu udah mulai lockdown semua. Tapi kemudian lockdown itu juga tidak, masyarakat juga pintar ya, tidak memakai lockdown cuma hanya tutup kampung. Di kampung gua aja itu lockdown itu membatasi pintu masuk kampung dan juga bahasanya apa ya, administrasi kembali warga-warga yang tinggal di kampung datang kembali. Tapi yang bagusnya adalah mereka itu bikin disinfektan sendiri di pintu gerbang seadanya yang membatasi, yang istilahnya meminimalisir virus masuk lah kayak gitu. Jadi sebenarnya lockdown itu tidak seram sebenarnya. Nggak usah dibayangin kalau kota itu mati gitu, lockdown. Selama ini kan narasi yang digaungkan buzzer itu kan lockdown tuh kota mati mungkin ya kayak gitu ya. Sebenarnya nggak seseram itu. Lockdown tuh nggak seram itu. Dan itu keniscayaan menurut gua, dan itu satu. Dan itu menurut gua keniscayaan. Kenapa gini? Ketika lockdown, maka pebisnis juga punya hitung-hitungan daripada ketimbang dalam kondisi yang kayak gini. Satu, ketika lockdown dia punya hitung-hitungan. Oh, kalau lockdown 2 bulan, gua punya hitung-hitungan bisnis. Kekurangan gua, kerugian gua berapa? Dalam kondisi lockdown yang udah benar lockdown ya. Hitungan gua berapa dan segala macam, ya kan? Ketimbang dalam posisi kayak gini, dia harus mengangkat, aduh lockdown enggak, pegawai gua tetap masuk, ya kan? Ya kan? Dalam kondisi gitu dia akan serba bingung dalam menentukan kelentuan bisnis dia. Yang kedua adalah jangan-jangan kecurigaan kita adalah ketika lockdown itu ada mengeluarkan PP dan amandemen UU 45 ada salah satu undang yang menyatakan kalau negara memang harus ngasih makan ketika dalam kondisi lockdown. Pertanyaannya kenapa negara nggak mau lockdown? Menurut gue kan bukan karena gengsi Anies atau Jokowi ya. Jangan-jangan negara itu nggak punya uang. Makanya yang ditanya itu sebenarnya salah logika. Siapkah masyarakat untuk lockdown? Bukan. Siapkah pemerintah untuk lockdown? Karena dia harus memastikan warga negaranya untuk bisa tetap makan. Jangan-jangan negara itu memang tidak punya uang. Contoh hari ini, DBCHT, dana bagi hasil cukai hasil tunai itu kemudian dimanfaatkan untuk tenaga kesehatan. Itu fine-fine aja, nggak apa-apa dalam kondisi kayak gini ya. Ternyata negara itu mengambil celah-celah cukai dan segala macam itu untuk hal tersebut. Selama itu tertanyakan, jangan-jangan negara kasnya nggak ada gitu dan nggak mau bikin lockdown. Itu pertanyaannya kayak gitu sih. Kayak gitu sih menurut gue. Tapi lockdown jangan diartikan seram ya, nggak kok. Keniscayaan. Gue setuju sama Ikam sih. Sebenarnya ada dua yang bikin akhirnya pemerintah kenapa tidak mau pakai kata lockdown. Pertama, kita atau di medsos tuh selama ini kan lockdown dianggap udah seram ya. Kita lihat bagaimana di India, di Iran atau di India lah yang orang keluar jalan akhirnya dibukulin sama aparat segala macam. Ketakutan itu yang emang sengaja digaungkan oleh orang-orang di medsos akhirnya untuk kita kalau lockdown akan seperti ini loh. Akan ada aparat yang turun ke jalan ketika lu tiba-tiba lu butuh keluar untuk mau makan atau segala macam lu akan dibukulin sama aparat. Itu yang ketakut. Jadi kayak ada berusaha untuk menakutkan rakyat dengan menggunakan kata lockdown. Itulah kenapa gue bilang ke Mario, kenapa lockdown kok nggak dipakai sama pemerintah? Pemerintah kan, iya bener, pemerintah akan selalu ngomong karantina wilayah, social distancing segala macam. Ya mungkin karena mereka nggak mau bikin ketakutan itu, karena masyarakat udah dibikin takut dengan beredarnya video-video lockdown di Spanyol, di Italia dan segala macam. Itu satu. Tapi ya. Maksudnya kalau soal takut nggak takut ya bukan itu justru fungsi mereka untuk kasih sosialisasi. Lockdown yang kita maksud tuh kayak gini, stepnya 1, 2, 3, nggak ya mereka juga harusnya pemerintahnya. Ya kenapa nggak ngasih penjelasan? Ya kita nggak akan ngelakuin hal yang sama kayak di India atau di mana-mana. Gitu. Kenapa? Itu sih penasaran dulu. Iya, kenapa itu? Mungkin bukan lu yang harus jawab juga, maksudnya ya nantinya kalau soal bab represi gini, soal bab represi tentara itu ya itu memang narasi yang dibangun dan kemudian di India contohnya di Afrika ada foto itu emang narasi yang dibangun tentang keburukan lockdown ya. Representasi tentara tentang bagaimana kemudian mengusir itu bab lain ya kan, tapi tentara pasca Dwi fungsi ABRI dicabut itu masih punya peran. Undang-undang itu ada menyebutkan, peraturan itu menyebutkan kalau misalnya dalam kondisi tertentu itu memang harus disiapkan untuk kondisi-kondisi bencana seperti ini. Dan itu mekanismenya ada, udah dilakukan. Ya jangan kaget juga di Jakarta Pangdam akhirnya ngomong kan soal lockdown itu kan. Iya. Pangdam yang ngomong. Mereka juga bukan inkonstitusional, bukan tanpa regulasi. Itu juga ada regulasinya melalui mekanisme tertentu itu.
Tapi kalau bab represi itu bab lain, maksud gue kayak gitu. Tapi memang kalau memang ada represi itu salah, tentu salah, tidak tepat melakukan kayak gitu. Jadi ya, karena memang itu yang harus anak orang-orang tahu gitu. Ya toh. Udah 40 menit. Konklusi langsung. Tutup. Gua ngeditnya susah. Lockdown lah. Gue sepakat lockdown. Satu. Oh iya. Ini ada insight yang menarik ya. Banyak teman gue nanya ke gue gimana kabar Jogja ini sebelum penutupan ya. Banyak teman gue nanya ke gue gimana kabar soal Jogja, Merapi dan segala macam. Gue nge-tweet semalam entah kenapa gue punya feeling bagus soal Merapi. Satu, gue baru tahu abu vulkanik itu punya manfaat untuk disinfektan. Ternyata abu vulkanik itu punya manfaat untuk disinfektan. Gue tanya anak S2 nuklir UI itu. Dan dia bilang itu abu vulkanik punya manfaat untuk disinfektan. Terkadang alam itu bekerja sesuai dengan caranya masing-masing. Dan gue nggak tahu, iya waktunya stabilitas alam seperti Leo bilang tadi itu udah waktunya stabilitas alam. Yang kedua adalah kalau konklusi lockdown harus dilakukan dan negara harus memang nunjukin keberpihakannya kepada masyarakat. Kalau dari lu, gimana konklusi? Gua apapun langkah yang diambil nantinya, yang pastinya nih langkah dari pemerintah ya, dari negara. Agak sepakat sama Ikam soal harus hadir. Kalau gue sih ngeliatnya kayak ya negara, pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat apapun nanti kebijakan yang dikeluarin ya akan bisa terima, bukan justru malah nimbulin kepanikan, nimbulin kekacauan, di lapangan gak siap atau segala macem. Dan ya kurang-kurangin statement-statement kayak tadi, kayak kemarin lah. Sudah apapun nanti langkah diambil, gue akan ikut sebagai warga negara yang baik. Gue akan ikut. Kalau bilang di rumah ya di rumah gitu. Kalau harus kerja ke kantor ya gue ke kantor. Ibaratnya apapun. Kenapa lu yuk? Lihatin fotonya Alif. Calo tiket aja. Hah? Calo tiket. Ya, apapun langkah yang diambil, pastinya pemerintah harus memastikan masyarakat Indonesia itu bisa dapat informasi sejelas-jelasnya, semenyeluruhnya, supaya nggak timbul kepanikan, salah paham dan sebagainya. Berarti kita juga mau semuanya baik-baik aja gitu. Juga mau pulang supaya kita juga bisa pulang ke rumah keluarga masing-masing lah. Jadi gitu, apapun nanti kebijakannya, konklusinya pastiin aja pemerintah bisa kasih informasi menyeluruh dan nggak bikin masyarakat justru panik. Atau bahkan kayak skenario-nya Alif, konflik horizontal. Kemudian punya kata-kata bijak. Ya gue sepakat sih, lockdown harus dilakukan sih, dan udah saatnya pemerintah udah mulai memperlihatkan keberpihakannya ke rakyat. Dan kurang-kurangin lah bikin statement yang lucu gitu. Maksudnya kayak corona nggak bakal kabur kalau lu sih nyiapin konten buat shitpost gitu. Cuma terus men, serius, ini salah satu tanda dari alam sih. Kalau misalnya ya lu masih menunggu apa lagi? Masih menunggu yang lebih besar dari ini untuk stop gitu. Apa sih jahatnya gue sama alam? Perasaan gue gak pernah merusak alam deh. Ya, merusak lah bro. Lu nggak sadar. Kita bisa merusak. Lu naik motor tuh merusak alam bro. Kita bisa MRT coy. MRT juga harus listrik dari mana? Dari batu bara. Corona itu ratu adil kali, corona itu. ya ibaratnya kalau ngomongin alam ya gue rasa ya bukannya gue kontra sama Ojan ya, tapi kalau balik lagi ke alam, ya bukan cuma pas corona doang kita ditegur sama alam gitu. Ibaratnya ini another teguran lah dari alam. Oke, terus ya. Gue besok udah mau lanjut dari sawit. Balik lagi, kan namanya virus berevolusi coy. Selalu ya virus itu maksudnya makhluk hidup ya. Intinya kita sekarang sedang perang lah. Semua manusia itu sedang perang sama sesuatu yang tidak terlihat. Tapi Jan, Kang Reza udah statement belum soal corona? Udah dong, nonton di sini. Harusnya gitu. Satu. Dia udah sempat ngomong sama corona tadi. Iya, udah ngobrol. Orangnya di situ. Udah bisa bahasa virus, Reza. Udah lanjut.
Lanjut. Bahas apa? Alif atau Rio? Alif atau Rio? Alif dulu. Rio dulu. Ada kan? Satu slot itu ada, kalau nggak di sana. Coba tuh. Kamu. Yang muda pertama. Alif. Apa nih? Closing statement. Sama satu lagi. Closing statement. Iya, Ojan dulu. Setuju tuh sama pendapat si Alif sih. Udahlah, kita nggak usah pakai statement si kaya dan si miskin lagi lah. Karena serius deh, virus nggak bakal ngeliat tuh kaya atau miskin. Virus tuh kalau masuk ke lu tuh nggak ngasih CV dulu, nggak ngeliat CV lu dulu. Jadi kayak, Iya, nggak peduli lu kerja di mana, gaji lu berapa gitu. Iya. Enggak, daripada kayak miskin mending negara pakai istilah bourgeois proletar ya. Jadi jelas. Goblok sama malah naikin marxis lagi gila. Ya satu kayak gitu yang kedepannya ya jangan keluar lagi lah, itu nggak penting banget. Ini malah nggak menjawab keadaan. Lanjut. Lanjut, Lip. Alif. Kalau dari gue mikirnya adalah karena efek coronanya gede banget, karena pertama gue nggak bisa mudik lebaran anjir. Gue lebaran kan di Jakarta sendiri, nggak kayak nggak ada apa-apa gitu. Dan mau nggak mau yang harus disoroti emang adalah pemerintah. Mereka udah telat ngelakuin apa-apa. Terus yang kedua, sering ngeluarin statement yang tidak berdasar. Ya misalnya tadi yang ngomongin soal ngomongin perbedaan kelas, si miskin ngeluarin ke si kaya. Padahal kalau dilihat faktanya malah si kaya yang ngeluarin si miskin. Dan stop untuk menggunakan kata-kata kaya miskin untuk ngabarin situasi corona saat ini. Balik lagi ke omongan gue di awal, kalau yang akan jauh berbahaya adalah efek setelah corona. Bukan soal virus, tetapi soal bagaimana kita di masyarakat. Gimana nanti pemerintah akan menangani soal akan ada bibit-bibit konflik horizontal di bawah, terus pertentangan kelas akan kembali naik. Ya itu yang harus diwaspadai selanjutnya, karena sepanjang gue hidup kayak baru ini yang benar-benar ada bencana yang efeknya tuh nggak cuma di satu daerah tertentu, di negara tertentu gitu. Efeknya ada di semua negara dan semuanya panik. Dan untuk pemerintah ya jangan terlalu ngurusin hal yang nggak penting lah. Maksudnya ya stop keluarin statement yang nggak jelas gitu sih. Karena mau nggak mau orang-orang Indonesia lagi demam-demannya main medsos ya. Jadi ketika ada satu postingan atau statement pemerintah yang nggak benar akan dijadikan diolah-olah sama orang tertentu dan segala macam. Ya kita harus berterima kasih kepada Korea Selatan yang udah katanya mau ngasih bantuan ke Indonesia. Nggak tahu gimana bentuknya, tapi kalau emang bantuan itu ada, artinya besar kemungkinan ini harusnya akan lebih cepat dideteksi dan lebih cepat selesai. Gue nggak tahu akan berapa lama sih, karena gue nggak paham segala macam. Tapi harapan gue satu, semoga tidak ada efek lebih jauh dari corona inilah. Ngeri banget sih kalau ngomong horizontal konflik. Ngerinya karena udah ngomongin kelas dan ada yang sempat bikin semacam kayak hipotesis kayaknya. Dia ngomong kalau situasi ini tidak akan jauh beda dengan 98, itu akan jauh berbahaya karena udah ngomongin soal pertentangan kelas segala macam. Itu sih dari gue, dan semoga pemerintah lebih cepat menangani ini. Rio udah cepat. Oke. Gak usah Banget, Lip. Nangis gue, gak bisa mudik gue anjing. Tunggu udah mudik juga. Mau berapa hari doang anjing. Gue gak bisa mudik ambil lebaran anjing. Nah Rio, sebagai yang bawa bibit-bibit COVID dari Eropa juga. Lu monyet Anjing dari Inggris bangsat. Apa ya? Manusia sekarang lagi menghadapi sesuatu yang ketika ini selesai ini akan mengubah hidup kita sih menurut gua. Nah, mengubahnya gimana tuh kembali ke lu semua. Gimana lu menyikapi ini? Jadi gua nggak akan menginjeksikan sesuatu untuk lu percaya atau yakini, karena setelah ini semua lu akan meyakini apa yang pengen lu yakini. Jadi pilihan apapun yang lu ambil ketika lu ngadepin situasi corona ini di Indonesia ini akan menentukan gimana lu nanti setelah, ya kalau kita hidup ya, semoga kita hidup ya, ketika ini selesai. Ini akan membentuk kita, karena ya kayak
kata-kata siapa sih yang what doesn't kill you? Nietzsche ya? Doesn't kill you makes Kelly you strong. Clarkson. Menurut gue ya seperti sederhananya sih sebenarnya seperti itu. Gimana sih lu menyikapi ini, dan pilihan yang lu ambil ketika lu nyikapi ini lu akan menentukan gimana lu setelah corona ini selesai. Yang pertama, yang kedua, nggak ada sih gue harapan ke government, anjir. Gue selama ini udah melakukan apapun yang gue yakini benar. Gue baca panduan WHO daripada panduan Kemenkes karena bangsat. Terus itu soal pemerintah, soal kelas sih sebenarnya pertentangan kelas kan udah ada ya jauh sebelum corona ya. Cuman kan jelas, corona ini memang kayak menunjukkan, kayak kalau lu naik gunung kan lu akan sering, dulu zaman gua masih Mapala itu sering dikasih tahu nggak sih kalau naik gunung tuh akan menunjukkan gimana sih nature manusia. Sifat asli lu akan kelihatan. Ya, mungkin corona ini kayak mulai nunjukin sih kayak siapa sih temen lu yang beneran care. Kalau di IDN misal kan gue ada sistem check in by Gmail sama Slack kan. Jadi di situ akan kelihatan sih teman-teman lu yang beneran care, kayak ketika lu check in dia akan nimbrung kayak ngasih tahu, kayak ngejokes dan lain-lain, ngasih kabar dan lain. Jadi sebenarnya di corona ini kayak sisi positifnya ya lu akan tahu siapa sih the real person yang benar-benar care sama lu ya. Iya. Beneran care. Belum ada sih ke gua, so far belum ada sih yang karena lu antagonis kan gua udah bilang di Inggris. Lu tuh selalu memposisikan diri antagonis. Cari girlfriend, cari cewek. I'm a big deal, man. I'm a big deal for this business. I'm a threat, love. I'm a threat. Gitu. Ya jelas. Jadi ya itu sih, itu aja sih gua. Semoga, tapi feeling gua ini April selesai sih. Tapi nggak tahu. Amin. Semoga. April sebelum Lebaran. Tapi tetap kita kayaknya nggak akan bisa Lebaran, cuman sebelum Lebaran tetap kayaknya. Gue sih nggak ada plan untuk Lebaran Taraweh, gue nggak ada plan untuk Taraweh, gue nggak ada plan untuk sholat Id gitu. Tapi lu ada plan buat percaya lagi sama pemerintah? Gue seneng nih akhirnya gue nggak harus Jumatan bro. Kalau Jumatan nggak perlu ada corona, Erpan juga nggak Jumatan juga. Itu aja gue. Udah, gue mau nonton Netflix lagi bro. Yang last nih dari... Apa? Yo, bagi yang bagus yo. The English Game. Udah khatam. The English Game. Udah khatam. Sex Education 2. Yo. Iya nanti deh. Emang ada season keduanya? Ada. Belum udah dibikin. Gue lagi nungguin itu tuh yang di Mola tuh, WWE tuh. Sex Education 2 udah ada. Yo, tapi ini di luar podcast yo ya. Yo. Aduh, gua cut dulu. Gua nonton full. Biar ada susah editnya. Oh iya. Soal recording kita masih bisa ngobrol kan di recording selesai? Iya, ngobrol lagi. Lu udah nonton Ultras kan yo? Cut dulu cepat. Ultras udah nonton kan? Jancuk, nonton dulu lagi. Di closing dulu kan. Soalnya belum nonton gak jadi, udah biarin aja. Ya udah closing nih. Ya udah apaan? Ya udah ya sebenarnya ibaratnya gue rasa kita punya harapan yang sama gitu. Mimpi kita masih sama, melihat timnas juara. Persija juara. Semua ini bisa down lagi, semua bisa kembali normal. Ibaratnya ya udah statement tadi teman-teman semua, kepala yang berbeda cukup jadi insight yang bagus buat gue. Sebenarnya orang-orang di grup ini, terutama Rio, Alif, Hikam, pinter-pinter.